Demak, Jawa Tengah datang ke Panti Asuhan Al-Hajar di Desa Karangmelati, Demak. Ya, dalam sidak tersebut, anggota Dewan mendapati kondisi panti yang kumuh dan tidak memenuhi syarat. Kasus penelantaran anak-anak di Panti Asuhan Al-Hajar Desa Karangmelati, Demak, Jawa Tengah mengundang keprihatinan banyak pihak. Komisi D DPRD Demak mendatangi Panti Asuhan untuk melihat secara langsung kondisi di sana. Dalam sidak nampak jelas kondisi panti yang tidak terawat, kumuh, pengap, dan pengelolaannya tidak memenuhi syarat. Sidak yang dilakukan anggota Dewan ini dilakukan setelah sebelumnya didapati anak-anak panti yang mengalami gizi buruk. Pemilik panti mengaku kekurangan biaya untuk mengelola panti asuhan yang berdiri sejak tahun 2008 tersebut. Komisi D DPRD Demak merekomendasikan ke Dinas Sosial agar menindaklanjuti kasus tersebut dan menindak pengelola panti. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan tidak layak sekali. Maka kita nanti akan menindaklanjuti secara kedinasan ke dinas terkait juga. Sebetulnya kita akan runut juga bagaimana rekam jejaknya ini, apakah betul-betul masih aktif atau tidak dalam konteks atas nama panti asuhan, atau mereka hanya merawat secara pribadi. Sementara itu, 4 anak asuh yang ditemukan kurang gizi dan terlantar saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Sunan Kalijogo, Demak untuk memulihkan kondisi. Dari Demak, Jawa Tengah, Syamsul Arifin, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah panti asuhan di Demak, Jawa Tengah berurusan dengan polisi karena diduga menelantarkan sejumlah balita asuhannya. Selain tidak memperhatikan kesehatan dan kondisi gizi anak asuhnya, dari hasil pemeriksaan Dinas Sosial, diketahui panti asuhan tersebut tidak berizin. Inilah kondisi 2 dari 4 balita yang diduga ditelantarkan oleh pengelola panti asuhan di Desa Karangmelati, Demak, Jawa Tengah. Mereka mengalami gizi buruk dan harus dirawat di RSUD Sunan Kalijogo, Demak. Setelah sempat dirawat selama 5 hari, kondisi Ahmad Minan, 17 bulan, mulai membaik. Semula, kelopak matanya terlihat cekung akibat kurang gizi. Sedangkan Indri, 4 tahun, juga mulai sehat. Sebelumnya, saat dievakuasi dari panti asuhan, rambutnya kotor dan berkutu. Selain Minan dan Indri, petugas dari Dinas Sosial juga mengevakuasi 2 anak lainnya, yaitu Safa 7 tahun dan Musyarofah 10 tahun. Keduanya kini dititipkan ke Panti Asuhan Subulus Salam, Jalan Domenggalan, Demak. Menurut Kepala Dinas Sosial setempat, keempat balita dan anak-anak ini tidak mendapatkan asupan gizi, sehingga kondisi kesehatannya menurun. Indri, Safa, dan Musarofah juga diperlakukan kurang manusiawi dan dipaksa membersihkan ruang kamar mandi yang kotor. Awalnya panti asuhan tersebut sempat menjadi rumah rehabilitasi anak terlantar. Namun sejak tahun 2012, izinnya sudah habis. Memang sudah habis masa berlakunya sejak tahun 2012 ya. 2012 dan mestinya sudah tidak berhak untuk mencari anggaran ya. Kegiatan itu sudah tidak diizinkan. Jadi saya nyatakan bahwa itu sudah Melanggar itu ya, melanggar hukum ya. Dinas Sosial pada saat ini baru melakukan tindakan penyelamatan. Karena yang 2 anak ini harus melalui cek medis dan yang hasilnya kurang gizi. Setelah mendapatkan laporan dari Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Satreskrim Polres Demak melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi panti asuhan. Hasil penyelidikan terungkap panti memiliki kamar yang tidak layak karena pengap dan menjadi satu dengan toilet tanpa ada pintu.
Selain kamar panti yang disegel, 2 mobil pemilik pengasuh panti rehabilitasi turut disita. Menerima laporan dari Dinas Sosial keterkaitan dengan anak-anak yang ditelantarkan, jadi kita masih perlu mendalami lebih lanjut. Makanya kita memonis lain untuk ruangan ini karena diduga ini merupakan tempat sebagai tempat tinggal anak dari yayasan tersebut. Selanjutnya ini kan masih membutuhkan bukti tambahan, jadi kita masih tahap didik. Nanti untuk perkembangan lanjut akan kami laporkan. Terbongkarnya kasus dugaan penelantaran anak bermula saat Dinas Sosial Demak mendapati laporan dari masyarakat adanya anak panti yang sakit, namun tidak dibawa ke rumah sakit. Petugas Dinsos pun datang ke lokasi dan mengevakuasi paksa keempat anak panti karena kondisinya yang memprihatinkan. Dari Demak, Jawa Tengah, Syamsul Arifin, TV One mengabarkan. Ya, kondisi seperti ini tentunya bagi kita semua sangat memprihatinkan ya. Ada beberapa temuan tidak hanya di Demak, sebelumnya sudah ada di Pekanbaru Riau juga kan. Betul ya? juga, dan ini terlihat bagaimana kondisi bayi di sana pun sangat memprihatinkan. Tidak turun sama sekali, Betul, bahkan ada kekurangan gizi ya. Ya. Nah, untuk memperbincangkan mengenai hal ini, pemirsa, kami sudah kedatangan tamu ya. Ada Mbak Devi Rahmawati. Selamat siang, Mbak Devi. Apa kabar, Mbak? Sehat, Mbak. Selaku sosiolog yang nanti akan berbincang bersama kita tentunya mengenai hal ini, Mbak Devi. Ini sangat memprihatinkan ya. Ada beberapa kasus begitu yang ditemukan. Paling tidak tadi di Demak yang sudah diinformasikan, kemudian sebelumnya di Pekanbaru Riau. Tapi Mbak Devi, kita sebelum berbincang, kita akan tergabung terlebih dahulu dengan Pak Johar Arifin selaku Sekretaris Dinas Sosial di Demak, Jawa Tengah ya. Ya, selamat siang Pak Johar. Selamat siang. Pak Johar, ini terkait dengan kasus panti asuhan yang ditelantarkan ini di Demak ini, bagaimana? Sudah ada upayakah dari pihak Dinas Sosial di Demak ini? Alhamdulillah kami sudah melakukan kegiatan yang dalam rangka pertama adalah penanganan anak, di mana kita periksakan ke rumah sakit, dan yang alhamdulillah 2, yaitu yang ini sudah 4 tahun dan Muhammad Minan 17 tahun, alhamdulillah ini sudah bisa pulang dari rumah sakit. Dan hari ini juga pemeriksaan kesehatan khususnya masalah yang berhubungan dengan harus psikologis daripada anak, ya ini pemeriksaan ke dokter rumah sakit Dr. Kayasi pada hari ini. Ya, Pak Johar, mungkin bisa diceritakan awalnya seperti apa sehingga Dinas Sosial mengetahui ada kondisi demikian ini di panti asuhan tersebut, Pak? Ya, terima kasih. Sebenarnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 kemarin kami mendapat laporan dari seorang PKSK, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang bernama Ali Rahmatin dan Pak Mas Taslim. Dia mengetahui ada informasi bahwa di sana ada anak yang ditelantarkan. Nah, pada hari Rabu kita mengadakan rapat koordinasi dengan tim, di mana kantor kami sekarang sosial untuk bergabung dengan kantor dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana perlindungan anak ini ada tim yang namanya tim Pusat Pelayanan Terpadu. Tim ini menangani masalah-masalah kasus-kasus anak yang ditelantarkan maupun anak yang menjadi korban kekerasan. Dari tim ini yang dari PPA, Polres, dari tenaga sosial, dari sosial sendiri, dari PKSK, sudah mengadakan rapat, dan jam 9, jam 11 kita menuju lokasi, kita konvoi dulu di Balai Desa Karangmelati, dan alhamdulillah diantar oleh seorang perangkat kita ke lokasi panti asuhan Al-Hajar. Di situ pernah kita temukan anak itu memang perlu adanya suatu perbaikan daripada kesehatan maupun segala sesuatunya. Setelah itu kira-kira jam 12 pengasuh datang, yaitu Bapak Muhammad Uli Nuha. Setelah kita adakan
permohonan di mana anak ini karena sudah tidak di sini tidak terawat, kami minta untuk anak ini diserahkan ke dinas sosial. Dengan sukarelanya Pak Ulin ini menyerahkan dan kita buatkan surat pernyataan bahwa anak 4 yang bernama Saropah 10 tahun, Safaah 8 tahun, dan Indri 4 tahun, dan yang kecil itu dari Muhammad Minan 17 bulan, kita ambil dan kita bawa ke kantor. Kantor kita mandikan dan kita beri makan secukupnya. Baru itu kita terus sekitar jam 5 kita bawa ke rumah sakit. Ya. Pak Johar, ini terkait dengan panti tersebut, kita ketahui sudah expired ya izin dari kepengurusan tersebut. Lalu apakah sudah ada tindakan dari dinas sosial dan juga apakah ada tindakan secara hukum terhadap pengelola panti yang ternyata sudah terbukti menelantarkan 4 anak-anak yang berada di dalam panti tersebut, Pak Johar? Ya, ini untuk masa pendadaannya kita sudah menindaklanjuti untuk melepas semua atribut yang ada di panti, karena waktu itu sudah sejak tahun 2012 sudah tidak ada izin, dan untuk proses hukumnya ini sudah ditangani oleh Polres dan pada hari ini sudah mulai saksi-saksi diperiksa. Ya, Pak, kalau mengingat izin sudah habis ya sebelum 2012 kalau tidak salah. Nah itu sebelumnya itu apakah selalu dilakukan semacam pengawasan berkala begitu dari dinas sosial, Pak? Demikian, seharusnya dia waktu habis itu mengajukan permohonan. Lah dia tidak mengajukan permohonan, ya dikira dia sudah tidak operasi. Nah kita memang semacam dianggap tidak operasi, tapi kenyataannya masih yang bersangkutan operasi. Laporan dari masyarakat ini menjadikan kita segera untuk bertindak. Jadi sejak 2012 itu tidak pernah ada peninjauan langsung mungkin di lokasi ya Pak dari dinas sosial ya? Alah, yang bersangkutan karena tidak mengajukan permohonan. Nah, biasanya kalau ada terus dia mengajukan lagi, baru kita mengatakan ya dianggap ya itu tidak mengajukan permohonan untuk perpanjangan daripada daripada panti tersebut. Baik, Pak Johar, lalu bagaimana terkait dengan kondisi anak-anak yang akibat korban penelantaran dari pihak panti tersebut? Bagaimana kondisi psikologisnya dan apakah sudah ada upaya dari dinas sosial untuk penyembuhan psikologis di anak tersebut? Ya, sementara jadi yang 2 Indri 4 tahun dan Muhammad Minan ini kemarin perbaikan daripada fisik khususnya karena dia dianggap kurang gizi, dan alhamdulillah sudah kembali kita kita titipkan ke panti, bukan Ibu Salam tapi Darul Hadronah. Yang itu suatu panti milik daripada Muslimat NU. Nah, setelah kita serahkan ke sana. Nah, pada hari ini keempat anak ini kita periksa secara psikologis di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Sejauh ini hanya ada 4 anak tersebut Pak yang tinggal di panti asuhan? Ya betul, hanya ada 4 yang memang pengakuan daripada Ulin memang 4, dan dari saksi waktu kita ke sana dari pelapor itu juga memang 4 anak ini yang kita dapati. Baik, Pak Johar, lalu apa upaya dari Dinas Sosial Demak selanjutnya untuk jangan sampai hal tersebut terulang lagi ke depannya? Apakah ada nanti pengecekan ke panti-panti sosial yang berada di Kota Demak untuk mengecek bagaimana izinnya ya? Jangan sampai izin expired sudah terulang lagi. Ya. Kemarin hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 kita mengadakan rakor panti-panti se-Kabupaten Demak. Hal ini kita sampaikan kepada para panti-panti, pengasuh panti, dan semoga hal ini terjadi lagi. Karena ini semacam ini adalah suatu hal yang tidak baik, karena kalau memang panti tidak mampu tentunya dia harus melaporkan kepada kepada dinas sosial, sehingga dinas sosial ada upaya-upaya dalam rangka untuk menangani. Ini sudah kita adakan koordinasi dengan panti se-Kabupaten Demak,
Di samping itu juga kita sudah menelusuri daripada asal-usul anak khususnya Taropah dan Sapaah. Alhamdulillah ini kemarin menurut Taropah, dia bercerita, setiap bercerita arahnya kok dia cerita kok di Kecamatan Gajah. Kemarin pada tanggal Kamis, ya tanggal 26 itu kita ajak jalan-jalan ke Kecamatan Gajah, tapi anaknya tidak bisa menunjukkan. Akhirnya kita umumkan atau kita minta bantuan ke UPTD Sipora Kecamatan Gajah untuk bisa diumumkan ke sekolah-sekolah, karena Taropah itu bercerita bahwa dia pernah sekolah kelas 2 di salah satu sekolah. Dan pada tanggal selanjutnya pada tanggal Rabu, tanggal Rabu Sabtu pagi hari itu ada orang yang namanya Ismail, alamatnya Desa Jolinangun, itu datang ke kantor kami menyatakan mau melihat apakah benar ini adalah cucu saya. Setelah kita tunjukkan betul bahwa Taropah dan Bapak ini adalah cucu daripada Bapak Ismail, putranya, ibunya dari anak adalah Nur Mahmudah. Jadi Pak Ismail punya anak putri namanya Nur Mahmudah. Nah ini adalah Taropah dan Bapak ini adalah anak daripada Nur Mahmudah. Tapi kalau ayahnya sampai sekarang kita belum bisa menemukan. Mahmudah ini karena dia sakit sehingga terus dia sampai meninggal. Gitu. Baik. Cerita daripada Pak Ismail. Baik, terima kasih Pak Johor Arifin selaku Sekretaris Dinas Sosial Demak, Jawa Tengah sudah bersama kami di ruang kita. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Baik, Mbak Devi, ini kalau kita melihat fakta yang ada di Demak yang baru-baru ini ditemukan temuannya, ini tentunya memprihatinkan, dan kalau Anda melihat apakah ini bisa dikatakan Dinas Sosial setempat kecolongan begitu Mbak Devi? Menarik kalau kemudian kita ingat ada data UNICEF yang mengatakan bahwa di seluruh dunia ada 143 juta anak yang mengalami hal yang sama seperti yang kita saksikan beberapa saat ini di media. Anak panti ini ya? Anak panti asuhan. Artinya apa? Ini bukan hanya menjadi problem Indonesia. Kalau tadi kemudian dipertanyakan bagaimana lemahnya pemerintah daerah terkait dengan perizinan, faktanya misalnya salah satu negara Ghana misalnya, dari 148 panti asuhan di sana, 140-nya nggak punya izin. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ternyata panti asuhan itu adalah salah satu bisnis yang sangat menguntungkan. Bahkan ada istilah yang namanya volunteerism, artinya apa? Wisata ke tempat-tempat panti asuhan. Yang sayangnya ini banyak kemudian menyebabkan dan menarik perhatian para trafficker ataupun juga pedofil. Memang banyak akhirnya kemudian datang adalah para pelaku kejahatan tersebut misalnya. Artinya apa? Bahwa memang sudah lama perdebatan tentang apakah kemudian anak-anak itu lebih baik diasuh di panti asuhan atau misalnya mereka dalam konsep keluarga utuh yang meskipun bukan keluarga langsung tapi dalam atmosfer yang penuh kekeluargaan. Karena memang sudah ada bahkan sebuah studi yang sangat menarik melakukan percobaan antara anak yang tinggal di rumah sakit tanpa ada keluarga dengan anak yang tinggal di penjara tapi bersama ibunya. Apa yang terjadi? Anak yang tinggal di rumah sakit 37% meninggal. Sedangkan yang tinggal di penjara sama orang tuanya dengan ibunya itu sehat-sehat saja, tidak ada yang meninggal satupun dengan jumlah percobaan yang sama. Lalu juga kemudian mereka pertumbuhan fisik psikologisnya juga tumbuh dengan baik dibandingkan dengan anak-anak tadi yang jauh dari orang tua, tinggal di rumah sakit yang sangat nyaman, artinya semuanya diperhatikan dari mulai kesehatan, gizi dan sebagainya, tapi 37% meninggal. Lalu juga pertumbuhan mental mereka juga tidak sebaik anak yang justru tinggal di penjara dengan orang tua kandung atau orang yang dekat dengan dia dalam artian keluarga, paman dan sebagainya. Karena ini begitu pentingnya ikatan batin ya untuk sang anak, karena faktanya kalau orang berpikir kenapa ada anak yang ada di panti asuhan, secara umum persepsi masyarakat adalah karena mereka tidak memiliki orang tua. Faktanya di seluruh dunia 95% anak yang ada di panti asuhan minimal punya satu orang tua atau paling tidak mereka masih punya paman, masih punya nenek dan sebagainya. Kenapa? Karena ternyata panti asuhan itu bukan karena tadi masalah kematian, tapi lebih pertama adalah karena kemiskinan. Sebagai contoh misalnya tahun 2005
anak-anak korban tsunami di Indonesia, di Aceh, itu 85% yang tinggal di panti asuhan masih memiliki satu orang tua, entah itu ayahnya, entah itu ibunya. Nah, artinya memang kalau kita ingin menyelesaikan persoalan ini bukan hanya sekedar memastikan bahwa panti asuhan ini terdaftar, lalu ada pengawasan, tapi persoalan intinya adalah persoalan kemiskinan tadi. Karena kalau bicara misalnya negara-negara maju seperti Italia, Spanyol dan sebagainya, itu dalam 20 tahun terakhir menurun angka panti asuhannya dibandingkan dengan negara seperti Asia dan Afrika yang terus meningkat dari risetnya dari tahun 90-an. Baik, Mbak Devi, tampaknya sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak ya dalam kasus seperti ini. Tapi tahan dulu informasinya, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu, ruang kita akan kembali sesaat lagi.